Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisi CPN 180. CPN 180. Terwujudnya sekolah unggul yang berbasis global. Berdasarkan takwa dan akhlak mulia. Oke, mantap. Baik ya, untuk hari ini kelas 8A mau presentasi materi bab 3 kaitannya dengan materi artikel. Yang mau presentasi hari ini di Hagia Sophia. Kita kasih aplaus untuk Hagia Sophia. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hagia dan berdirinya saya di sini saya akan mempresentasikan bahasa Indonesia bab 3 tentang menulis artikel ilmiah. Jadi, artikel ilmiah itu adalah tulisan yang menyajikan gagasan, hasil penelitian atau kajian yang disusun secara sistematis dan data yang berdasarkan fakta. Dan tujuannya juga untuk menyebarluaskan pengetahuan dan dapat dipertanggungjawabkan. Ciri-ciri teks artikel itu yang pertama ada pendapat penulisnya, ada bukti, ada alasan, dan bahasanya mudah dipahami. Struktur dari artikel itu yang pertama ada judul pastinya, kemudian ada nama penulis, ada abstrak, pendahuluan, metode penelitian, hasil dan pembahasan, kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini kalian bisa lihat sendiri ada contoh manual dari teks artikel pengaruh penggunaan gadget terhadap prestasi belajar siswa. Selanjutnya ini adalah contoh video yang saya ambil dari internet. Ditonton baik-baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelas 8I ingin mempresentasikan tugas video kami yang ditugaskan oleh Bu Muki. Perkenalkan, nama saya Irka Dinamika. Perkenalkan, nama saya Siti Novita Putri. Perkenalkan, nama saya Novita Putri. Perkenalkan, nama saya Richard Gali. Iya, karena video kami sampai akhir ya. Kamu setelah sanain ngopi-ngopi dari sini loh. Saya cuma itu bisa melukis juga masih ada banyak permainan yang bisa kita mainin. Bisa melukis, kita nggak boleh membuang sampah sembarangan, tapi membuang sampah pada tempatnya. Bisa pesan melukis kita pakai sebagai manasi gaji yang cocok untuk anak PAUD maupun TK. Ayo kita menuju ke beberapa museum yang seperti ini. Dan cuma uang dari Indonesia aja, di sini juga ada uang dari luar negeri loh, contohnya seperti ini nih. Dan cuma uang Indonesia, di sini juga ada uang dari negara lain loh, contohnya seperti dari negara Dubai, Korea, Jepang, dan lain sebagainya. Di dalam museum uang juga ada beberapa alat komunikasi zaman dulu loh. Gak cuma uang zaman dulu sama alat komunikasi zaman. Bahayakan digital pada generasi muda? Apa dampak buruknya jika terlalu banyak bergantung dengan dunia digital? Apakah dunia digital dapat merusak otak generasi muda sekarang? Selamat datang di dunia digital, tempat di mana teknologi dan inovasi terus berkembang, mengubah cara hidup, bekerja, dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Tempat di mana semua hal dapat diakses dengan mudah. Assalamualaikum warahmatullahi
180 Jakarta. Kali ini saya akan membawakan topik hangat mengenai era digital. Dunia sekarang ini semakin canggih, segala hal menggunakan media digital, dan semuanya bisa diakses dengan mudah di internet. Tapi, pernahkah kalian mendengar tentang digital overload? Digital overload terjadi saat seseorang menerima terlalu banyak informasi digital dalam waktu singkat, melebihi kapasitas otak. Hasilnya, seseorang bisa saja mengalami stres, kelelahan mental, kesulitan fokus, bahkan yang lebih bahaya adalah gangguan tidur. Digital sangat berpengaruh kepada kehidupan kita sehari-hari. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, dunia digital bisa saja menjebak kita. Nyatanya, ada banyak kasus-kasus di Indonesia yang terutamanya disebabkan oleh gadget atau media digital lainnya. Banyak anak muda yang merasa gelisah saat mereka tidak memegang ponsel mereka, walaupun hanya beberapa menit saja. Bahkan rutinitas menggunakan gadget dimulai saat mereka baru tidur. Fakta yang harus diterima bahwa anak muda sekarang biasanya menghabiskan waktu 6-9 jam per harinya di depan layar gadget mereka. 80% dari mereka langsung menggunakan gadget setelah mereka bangun tidur, dan 65% dari mereka mengalami kesulitan tidur atau gangguan tidur. Beberapa dampak jangka panjang dari digital overload. Jika digital overload dibiarkan, akan sangat berbahaya. Cara bijak atasi digital overload adalah dengan cara mengurangi penggunaan media digital, memanfaatkan waktu sebaik mungkin, dan menyibukkan diri ke hal lain yang lebih bermanfaat agar kita lupa dengan gadget. Itulah topik yang kita bahas hari ini. Kamu telah mengetahui dampak buruknya dan cara bijak untuk mengatasinya. Semoga kamu mendapatkan pengetahuan baru hari ini. Dan jangan lupa prioritaskan kesehatan mental dan fisik kamu. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kalian sudah menyaksikan video artikel yang telah saya buat. Sebelum saya mengakhiri presentasi pada hari ini, adakah yang ingin bertanya? Ya, Intan. Perkenalkan, nama saya Intan Regina Putri. Saya di sini izin bertanya, apa saja sih jenis-jenis artikel ilmiah? Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih Intan pertanyaannya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Intan. Tadi Intan nanya apa aja sih jenis-jenis artikel. Kebetulan saya juga di sini nggak ngejelasin ya. Jadi ternyata jenis-jenis artikel tuh ada banyak. Nggak bisa saya sebutin satu-satu, tapi salah satunya itu ada 3. Ada artikel deskripsi, itu mendeskripsikan suatu objek. Kemudian yang kedua itu ada artikel narasi, menceritakan sebuah peristiwa. Terus yang terakhir ada teks artikel eksposisi. Itu yang seperti yang saya buat tadi, yang tujuannya emang untuk ngasih ilmu aja ke orang lain gitu. Ada lagi yang bertanya? Boleh, Anggit. Perkenalkan, saya Anggit Amelia Putri. Di sini saya izin tanya, apa yang menjadi tantangan utama dalam artikel ilmiah? Oke. Saya akan menjawab pertanyaan dari Anggit. Apa sih yang menjadi tantangan dalam membuat artikel? Pastinya itu adalah tema yang kita tentukan. Kita mau buat apa? Dan pastinya dengan tema yang kita pilih itu kita harus menguasai tema itu dulu gitu. Jadinya itu susah sih. Karena jujur aja pada saat saya membuat videonya itu menguasai digital, menguasai informasi-informasi dari beberapa artikel yang kemudian digabung menjadi satu video itu lumayan susah. Oke, 2 aja ya pertanyaannya, saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.